Jadi teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggunaan Mendeley. Nah, jadi contohnya kayak gini nih teman-teman. Ciri-ciri dia tuh pakai Mendeley atau enggak. Jadi di sini teman-teman ada ciri-cirinya bahwa dia tuh pakai Mendeley atau enggak gitu ya. Jadi seorang reviewer nanti dia tuh bakal tahu apakah dia pakai Mendeley atau enggak. Jadi ketika dia klik, nah dia bakal ngeblok sendiri. Ini ciri-cirinya adalah bahwa dia tuh pakai Mendeley teman-teman. Biasanya kalau misalnya dia pakai manual, dia nggak bakal ngeblok kayak gini kalau misalnya diklik satu gitu. Ya teman-teman ya. Jadi di sini dia lebih kedetek, oh dia pakai Mendeley gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan Mendeley ini gimana nih caranya? Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas nih gimana caranya gitu ya. Cara pakai Mendeley. Jadi Mendeley di sini teman-teman, ketika ciri-cirinya komputer kalian sudah terhubung dengan Mendeley, kalian di sini di reference, dia bakalan muncul gini doang. Ya, ada tulisan insert citation, kemudian tampilannya pokoknya ada simbolnya Mendeley itu huruf M gitu ya, teman-teman ya. Nah, dia bagaimana kalau misalnya komputer belum terintegrasi dengan Mendeley, kita harus install dulu. Nah, buat teman-teman ini mau install ya, nanti saya sediakan linknya untuk download kalian bisa download di deskripsi. Jadi gini teman-teman, di sini tampilannya ini ada dua. Yang pertama adalah Mendeley Desktop, yang kedua adalah Mendeley Reference Manager. Nah, ini sebenarnya perbedaannya adalah kalau ini desktop ini nanti ya langsung terintegrasi dengan Microsoft Word yang ada di komputer kita. Tapi kalau Mendeley Reference Manager berarti dia terkoneksi internet yang terhubung dengan webnya, ya. Nah, untuk langkah awalnya gimana sih? Jadi pertama kita harus masuk ke Mendeley dulu di sini teman-teman ya. Kita harus buat akun terlebih dahulu. Kalau misalnya kita nggak buat akun, kita nggak bisa, ya. Nah, dia otomatis akan kedetek di sini teman-teman. Setelah itu kita harus membuat akun terlebih dahulu ya. Nah ini kan saya udah masuk akun saya sendiri ya kan. Kalau misalnya kalian udah punya akun nih teman-teman, kalian tinggal masuk ke library aja. Kalau library nanti dia terhubung dengan Mendeley yang ada di desktop kita juga. Jadi kita nggak perlu install nggak perlu input ulang lagi. Karena dia udah terkoneksi secara total ya. Dia udah terintegrasi nih teman-teman. Jadi di sini saya udah menuliskan beberapa buku dan juga citasi dari beberapa jurnal gitu ya. Dan ini gampang teman-teman ya untuk penggunaannya. Dan penggunaan di sini itu langsung terintegrasi dengan Mendeley yang ada di desktop kita. Nah, yang ada di desktop kita juga masuknya pakai akun kita teman-teman. Nah, kita masukin dulu akunnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian nanti usahakan masuk dulu, kemudian buat akun ya. Oke, kita coba aja deh. Kalau misalnya ini belum punya ya, kita ini kan udah masuk nih. Saya udah masuk. Saya log out aja dulu. Nah, tampilannya nanti kalau misalnya kalian belum masuk, dia bakalan muncul seperti ini teman-teman ya. Nih, ini bisa sign in atau create account. Kalau misalnya kalian pengguna baru, berarti pakai create account. Tapi kalau misalnya kalian udah punya akun, berarti langsung sign in aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya kalian pengen download, langsung download aja di sini gimana. Ada dua ya. Ingat ya teman-teman ya, jangan bingung nanti. Langkah yang pertama adalah membuat akun dulu, nggak usah download nggak apa-apa. Membuat akun Mendeley dulu. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus menginstal ya, menginstal aplikasi atau software Mendeley. Nah, yang kalian install di laptop kalian adalah dua ya. Yang pertama adalah Mendeley Manager, dan juga yang paling penting adalah Mendeley Desktop. Nah, jangan sampai kebalik teman-teman. Soalnya kemarin banyak yang bilang, kok Mendeley saya nggak kayak punya Anda ya gitu kan. Ya karena memang beda tampilannya Mendeley Manager dengan Mendeley Desktop. Yang sering kita pakai untuk integrasi dengan Microsoft Word adalah Mendeley Desktop. Kita kalau misalnya nggak nginstal ini pun nggak apa-apa sebenarnya ya. Nah, kemudian barulah nanti setelah masuk, kalian masukkan akun yang telah dibuat tadi. Masukkan akun yang telah dibuat. Nah, kemudian barulah kalian bisa memasukkan citasi.
Gitu teman-teman ya. Jadi urut-urutannya ada 5 ya. Oke, jadi kalian harus membuat akun terlebih dahulu dengan create account di sini ya. Untuk current account sendiri, ini adalah email saya sendiri teman-teman ya. Jadi udah punya. Silakan kalau misalnya kalian udah punya, kalian tinggal masukin aja di sini nama email kalian, kemudian password kalian di sini ya. Gampang kok, nggak sampai 5 menit buatnya. Kita langsung sign in aja di sini teman-teman. Nah ini tandanya kita udah masuk ya. Oke, nah karena tampilan kita udah masuk, di sini ada nama kalian, berarti kita langsung masuk ke library aja. Nah, untuk library ini teman-teman, ini udah langsung terhubung dengan Mendeley Desktop yang ada di sini teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti install dan Mendeley Desktop itu muncul, itu kayak gini tampilannya. Kita langsung masuk aja untuk Mendeley Desktopnya, dengan email saya teman-teman. Ini teman-teman ya, kita tandanya kan kayak gini berarti kita udah masuk ke Mendeley Desktop kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita untuk menghubungkan, nah yang kedua adalah kita menghubungkan, nah ini berarti ya, memasukkan citasi dengan cara klik plugin. Nah, plugin dari MS Word yang ada di Mendeley yang desktop ya teman-teman ya, dari Mendeley Desktop. Buat teman-teman yang mau download tanpa aplikasi, kalian bisa download nanti di link deskripsi. Saya akan siapkan untuk link downloadnya ya teman-teman ya. Ya, jadi kita harus plugin dulu. Jadi di sini di tools, menu tools. Ini karena saya udah terintegrasi dengan MS Word, berarti dia tulisannya udah langsung uninstall. Tapi kalau kalian belum terhubung dengan MS Word, di sini tulisannya adalah install MS Word plugin. Oke, kita langsung aja. Jadi contohnya kita langsung untuk memasukkan Mendeley dulu ya, teman-teman. Misal saya gini, di tulisan saya, misal di sini saya mudah menggunakan tulisan. Misal saya akan mengopi suatu tulisan saya di sini. Dari misal ini ya, percakapan ini sampai angka 27. Kemudian saya paste di sini. Nah, kemudian saya mau memberikan suatu referensi di sini, teman. Ini nanti kita langsung klik reference. Kemudian, nah biasanya kalau bedanya di sini insert footnote dan juga insert citation. Kalau misalnya insert footnote itu berarti secara manual kita memasukkannya. Tapi karena kita sudah punya buku, ya, kita langsung insert citation. Nah, ini dari buku apa yang kita mau masukkan. Misalnya kita go to Mendeley. Nah, berarti nanti di sini buku-buku ini kapan munculnya? Jadi teman-teman, buku-buku ini itu bisa muncul setelah kita memasukkan data-data buku yang kita miliki untuk kita masukkan ke dalam Mendeley ini. Nah, sekarang karena mungkin buat kalian yang masih awal nih kan masih belum punya referensi seperti ini, nih kan. Kita contohin dulu ya. Kita misalnya menambahkan buku 1 di sini. Berarti di sini misal contoh akan menambahkan buku tentang boleh artikel, boleh jurnal gitu ya. Boleh artikel jurnal ataupun mau buku biasa boleh. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya gitu ya, sini gini. Kita misal udah punya file PDF. Nah, kita misal memasukkan buku apa ya? Buku ini nih, misal kita memasukkan tentang semiotika sosial MAK Holiday. Nah, ini adalah jurnal ya, jurnal yang sudah saya download. Jurnal yang sudah saya download dan kemudian nanti saya akan masukkan ke Mendeley. Nah, berarti nanti kita harus tahu nih filenya letaknya di mana misal. Ini di sini ya, saya udah letakkan filenya di sini. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke Mendeley-nya, kemudian kita langsung add files. Nah, add files, kemudian nanti kita cari bukunya tadi di mana. Misal di sini ya tadi kemudian jurnal. Nah, MAK Holiday. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya akan memasukkan buku ini ya. Open. Coba kita cek di sini, kita cek bener nggak nih isinya sama-sama yang di sini teman-teman. Kita kan semiotika sosial MAK Holiday. Kita cek isinya. Ini semiotika atau oleh Hashim Ali Imron. Nah, kita cek aja di sini teman-teman ya di Mendeley. Dia adalah langsung Imron Ali Hashim. Nah, udah keluar teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek di sini apakah hasil ini itu bener apa enggak, berarti kalian tinggal betulin aja di sini. Jadi ketika dia tuh klik teman-teman di sini, dia tuh langsung keluar nih profilnya, profil jurnal artikel tersebut. Ya. Nah, di sini penulisannya ini adalah last name dan juga first name. Berarti nama akhir, nama depannya. Kalian betulin aja kalau misalnya masih salah.
Kalian masuk aja di sini. Ini kan namanya kan Hashim Ali Imron. Berarti nama belakangnya Ali Imron. Kemudian first name-nya adalah Hashim Ali. Nah, udah gitu. Kemudian nanti jurnalnya jurnal Insani. Kemudian tahunnya kalian bisa sesuaiin aja di sini. Di sini biasanya kan kalau jurnal kan di belakangnya atau di bawahnya itu ada tulisan ini. Nah, kalian tinggal sesuaiin aja. Oke. Kemudian abstraknya tinggal masukin, tagnya masukin, URL-nya kalian dapat dari mana di jurnal? Misal dari internet, ya. Dari internet tinggal kalian masukin tuh link internetnya. Tapi kalau misalnya di jurnal dia udah terindeks dengan Sinta, biasanya di sini ada tulisan DOI gitu ya. DOI ataupun alat URL yang berkaitan tentang indeks untuk mengindeks si jurnal ini, teman-teman. Nah, Bang, kalau misalnya dia belum kita nggak tahu nih downloadnya di mana, lupa misal. Gampang aja. Jadi kita gini aja. Misal nih, teman-teman, ini adalah semiotika sosial oleh Amir Imron, kita copy aja. Nah, kemudian kita masuk ke Google search gitu ya. Masuk ke Google, kemudian kita langsung kalau misalnya kalian karena ini jurnal, teman-teman, kita masukkan Google Scholar aja. Google Scholar. Google Scholar jurnal. Nah, nanti di sini kita akan kedetek nih. Nah, ini adalah khusus untuk jurnal. Kemudian kita pastekan aja di sini ya. Nah, nanti di sini udah langsung keluar. Nah, ini. Kemudian ini misal kita akan copyin aja nih. Ini jadi copy link ya. Copy link address. Udah gitu aja, teman-teman. Kemudian kita langsung paste di sini, teman-teman. Nah, URL. Nah, nanti kemudian setelah itu kita juga masukkan ISBN-nya. Boleh masukin ISBN. Oh, sorry. Ya. Nanti kalau misalnya ini belum muncul, kalian nanti di-refresh saja, teman-teman. Tinggal di-refresh saja. Karena ini biasanya kalau misalnya kita udah masukkan ini, dia otomatis kok, teman-teman, akan kedetek. Karena memang semua Mendeley di sini itu terintegrasi dengan internet. Dan semuanya yang di-upload pun juga akan terdeteksi di Mendeley ini, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita masukkan ya buku ini misalnya tadi semiotika udah selesai, kalian upload. Kalian masuk ke Mendeley kalian. Misal kita mau citasi si ini nih, Imron Ali Hashim. Oke, berarti kita langsung aja masuk ke Word yang tadi kita udah pilih. Nah, di sini teman-teman ya. Kemudian kita masuk insert citation. Nah, setelah itu karena kalau misalnya ini perbedaannya antara My Library dengan GoToMendeley itu apa? Nanti kita perbedakan ya, kita bedakan, kita rinci. Nah, sekarang kita pakai aplikasi dulu nih, GoToMendeley dulu. Kalau misalnya kita pakai GoToMendeley, berarti kalian memilih beberapa buku yang bakal kalian masukin. Nah, jadi klik. Nah, disinilah ya, kalian klik nih mana jurnal ataupun buku yang mau kalian masukkan. Setelah itu, langsung klik Cite. Ya, Cite di sini. Nah, otomatis nanti sini akan memproses. Nah, akan muncul secara otomatis, teman-teman, di sini, ya. Nah, diklik pun, teman-teman bakalan langsung ngeblok kayak gini. Ciri-cirinya kalau dia tuh nggak pakai Mendeley gimana? Dia akan munculnya kayak gini, teman-teman. Ketika kita pilih tahunnya, dia nggak bakalan keblok. Mana nih? Misal, nah nih, lihat. Nah, ini nggak bakalan, dia pasti udah pasti dia bukan pakai Mendeley. Karena ketika diklik, dia nggak akan keblok semua. Tapi kalau dia tuh pakai Mendeley, kan tampilannya hampir sama, teman-teman, nggak bisa bedain ya. Arifianti Nur 2018 ketika diklik dia nggak akan keblok. Tapi kalau misalnya dipakai ini, dia klik di sini dimanapun dia bakalan keblok semua. Ini berarti ciri-cirinya dipakai Mendeley. Oke, teman-teman, misalnya kita membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka di sini kita akan memasukkan semua referensi yang terdapat di Mendeley kita, ya. Kita langsung aja go to Mendeley. Nah, kita langsung kopikan aja. Misalnya kita nih semua masuk ke daftar pustaka gitu ya. Berarti langsung kita aja sites gitu ya. Kita langsung sites. Nah, di sini nanti akan ke format semua. Nah, nama-nama di sini itu udah otomatis langsung ke blok sini kayak gini semua. Ini berarti buktinya dia pakai Mendeley. Nah, kemudian kita akan membuat daftar pustaka, berarti kita langsung aja insert bibliografi. Nah, tapi biasanya kan ada format-format tertentu yang